Halo everyone, halo semuanya teman-teman, Mas, Mbak. Saya Awan dan selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris untuk paket C. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nah, untuk topik pembahasan hari ini sebenarnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu soal news item gitu, atau news text gitu ya. Jadi untuk hari ini kita akan mencoba untuk lebih mendalami sebenarnya apa itu news item, terutama soal cara penulisannya gitu ya, dan juga ciri-ciri kebahasaannya. Mulai dari struktur penulisannya, terus juga nanti kita bahas tentang yang namanya saying verbs gitu ya, kata kerja uh, yang untuk melaporkan percakapan, dan juga direct or indirect speech gitu ya, kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Itu juga akan kita bahas hari ini. Nah, coba kita ulang sedikit nih. What is a news article? Apa itu teks berita gitu? News articles are written to inform readers about current affairs or events. Gitu. Kemarin udah kita bahas bahwa yang namanya news item atau news article atau news text gitu, itu adalah suatu tulisan yang tujuannya adalah to inform, untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian, suatu berita, atau suatu gejala terkini. Nah, beritanya ini bisa macam-macam ya. Bisa berita tentang kriminal, bisa berita tentang olahraga, tentang politik, tentang isu-isu sosial, dan lain sebagainya. Itu yang udah kita bahas kemarin ya, kita ngulang sedikit aja. Nah, ini contohnya teman-teman nih, contoh teks berita gitu ya. Kalau mau di pause sebentar videonya, diberhentikan sejenak, boleh, bisa dibaca dulu. Terus nanti kita coba kaitkan dengan strukturnya gitu. Nah, ini ada contoh nih, contoh teks tentang Gresik residents made to dig graves as punishment for not wearing face mask. Warga Gresik ya kan, disuruh menggali kuburan sebagai hukuman karena tidak menggunakan masker. Nah, itu judul beritanya tuh. Judul berita tuh yang disebut sebagai headline. Nah, warnanya saya buat warna pink nih. Jadi ada beberapa poin nih di struktur yang perlu kita, yang biasanya ada dalam teks berita ini, biar gampang udah saya coba kasih warna-warni gitu ya. Yang pertama headline tadi ya. Headline tuh judulnya nih. Tadi yang udah saya bacain. Judulnya yang paling atas lah, tentunya yang paling atas. Nah, judul ini harus dibuat dengan jelas ya, harus dibuat jelas. Inti beritanya pun juga sebaiknya harus tertuang di dalam suatu judul yang kita buat gitu. Lalu selain headline adalah main event. Main event tuh kejadian inti. Inti beritanya apa sih? Nah, ini biasanya ditulis di kalimat utama gitu ya. Di kalimat utama kan biasanya berisi sedikit ringkasan atau inti dari berita tersebut nih. Dilihat nih yang kalimat pertama nih, itu main event. 8 people in Gresik, East Java were ordered by local authorities to dig graves for those who have died for COVID-19 as punishment for not wearing face mask in public. Itu adalah kalimat utama. Ya kan? Ini main eventnya gitu. Nah, kalau kita dari contoh ini sebenarnya, kalau kita ditanya apa inti dari beritanya sih, ya kan, what is the main idea of the text gitu, apa inti dari berita ini gitu. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dari dua ini, dari headline, judul, dan juga dari kalimat utama, dari main event yang tertuang di kalimat utama, bahwa teks berita ini intinya adalah tentang ada orang-orang Gresik yang dihukum oleh aparat setempat untuk gali kuburan karena mereka nggak pakai masker. Itu inti dari berita ini. Lalu lanjut lagi ke bagian yang ketiga yang sebenarnya sangat penting gitu, yaitu elaboration atau penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang tadi ya, inti beritanya itu harus dijelaskan lagi lebih rinci, diuraikan lagi. Misalnya siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat, terjadinya di mana sih lokasinya, waktu kejadiannya kapan sih, terus latar belakang terjadinya tuh seperti apa sih. Nah, ini semua bisa dielaborasikan, diuraikan secara lebih rinci di kalimat-kalimat selanjutnya sampai ke akhir paragraf di tiap kalimat. Dan yang penting juga dalam suatu teks berita adalah sources gitu ya, sumber. Jadi dalam teks berita tuh kita nggak boleh ngasal-ngasalan nulisnya, nggak boleh ngarang, harus mengambil dari sumber yang jelas, sumber yang kredibel. Biasanya kalau di teks berita itu paling sering sumbernya adalah bentuknya pernyataan, gitu. Pernyataan, komentar, atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut gitu. Bisa jadi saksi mata, bisa jadi ahli,
atau orang-orang lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Makanya kalau dalam teks berita itu kan seringkali ada semacam kutipan gitu kan. Kutipan-kutipan dari ucapan orang, dan ini kutipan ini bisa bentuknya kalimat langsung, bisa juga tidak langsung. Bisa direct speech atau indirect speech. Ini yang akan nanti kita bahas selanjutnya gitu. Nah, kalau di teks ini ada nih, kelihatan nih yang saya warnain warna biru nih. Ada beberapa orang yang ucapannya dikutip sebagai sumber berita. Misalnya, nih, Suyono contohnya. Di paragraf kedua, ucapannya Suyono dikutip. Suyono ini siapa? Suyono ini camat ya. Kalau dibaca tuh dia nih camat dari wilayah ini. Terus di paragraf ketiga juga dikutip ucapan dari Police Commissioner Nur Amin. Dia juga dia Kapolsek di sana gitu, dikutip juga ucapannya sebagai sumber. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih nih. Hari ini kita akan bahas lebih tentang tadi kutip-mengutip dalam tulisan. Nah, tadi ya soal kalau kita bicara soal tadi mengutip percakapan orang gitu ya, mengutip pembicaraan dari orang lain, itu kita tidak lepas dari yang namanya saying verbs, teman-teman. Kata kerja gitu. Saying verbs itu kan kata kerja, dan saying verb itu apa? Saying verb adalah kata kerja yang spesifik digunakan untuk melaporkan apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan oleh seseorang, oleh orang lain gitu ya. Yang paling sering dipakai saying verb itu adalah say. Say atau kalau past tense-nya itu said. Say itu artinya mengatakan. He said that. Dia mengatakan bahwa. Tapi selain itu juga banyak pilihan-pilihan lain yang juga bisa dipakai gitu. Banyak sinonim-sinonim lain dari kata say gitu ya, persamaan kata lain. Contohnya ini paling kiri nih ya. Ada misalnya announce. Announce itu artinya mengumumkan. Nah, he announced, dia mengumumkan bahwa, atau reply. Reply itu artinya membalas gitu. Terus add itu menambahkan. Answer itu menjawab gitu. Claim, ya kan. Claim itu mengklaim. Dia mengklaim, dia mengaku bahwa, atau declare. Declare itu mendeklarasikan gitu. Nah, itu bisa dipakai juga, dan itu semua fungsi sama, yaitu sebagai saying verb gitu, untuk melaporkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, ini contohnya teman-teman yang di sebelah kanan nih. Sebelah kanan ada 3 kalimat nih, saya kasih contoh. Kalimat pertama, I did not go to work yesterday, said Agus. Ya, saya tidak pergi kerja kemarin, said Agus, kata Agus. Jadi ini adalah perkataan dari si Agus, makanya ada tanda petiknya tuh kan, karena ini adalah ucapan dari si Agus yang kita tulis dalam bentuk kalimat gitu. Agus bilang bahwa kemarin dia tidak pergi kerja gitu. I did not go to work yesterday. Kemarin saya tidak pergi kerja gitu. Terus contoh kedua nih, kalimat kedua. The president announced that cooking oil prices will be lower in the upcoming week. The president announced that cooking oil prices will be lower in the upcoming week. Presiden mengumumkan bahwa harga minyak goreng akan turun dalam seminggu ke depan. Nah, itu juga sama ya, kalimat yang berisi ucapan orang itu, ucapan dari si presiden. Ucapan presiden tentang hal tersebut kita tulis dalam bentuk kalimat. Bedanya, ini yang disebut sebagai indirect speech, kalimat tidak langsung. Kenapa? Karena tidak ada tanda petiknya gitu ya. Kalau bisa dilihat nih. Dan contoh ketiga, ini juga sama gitu ya, kalimat tidak langsung juga gitu. Dia bilang, witnesses claimed they saw the fire start from a power pole. Saksi mata mengaku bahwa mereka melihat api tersebut berasal dari tiang listrik. Gitu. Nah, ini kan bisa dilihat nih, ada saya garis bawahi kan 3 kata di tiap kalimatnya kan. Ada said, ada announced, ada claim. Nah, ketiga kata tersebut merupakan suatu saying verb. Jadi, kalau kita mau membuat suatu kalimat kutipan, ya, itu perlu menggunakan saying verbs gitu. Bisa milih nih salah satu yang dari macam-macam ini gitu, yang kira-kira cocok. Dan kalimat kutipan itu, sekali lagi saya bilang, bisa secara langsung, direct,
Contohnya yang kalimat pertama nih, ada tanda petiknya. Bisa juga secara tidak langsung, indirect. Contohnya yang dua kalimat di bawahnya ini. Nah, kita coba bahas lebih nih ya. Nah, kita coba bahas lebih lanjut tentang direct speech dan juga indirect speech. Direct speech itu apa? Itu artinya suatu kalimat langsung. Ini biasanya tadi menggunakan tanda petik. Jadi kita nih menulis dengan cara mengutip langsung, mengambil langsung ucapan dari seseorang. Makanya harus tadi pakai tanda petik tulisannya. Sementara ada juga yang namanya indirect speech atau kalimat tidak langsung. Ini ada kalimat di mana kita sebagai penulis, kita mengatakan ulang apa yang telah dikatakan oleh orang lain gitu. Itu indirect speech, jadi kalimat yang tidak langsung. Contohnya gini teman-teman. Nih, contohnya ada Pak Luhut nih. Kalau teman-teman sering nonton berita mungkin kenal sama beliau gitu ya. Dia ini seorang menteri yang pada masa itu, pada saat berita ini muncul, itu dia juga jabat sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali gitu. Bisa dilihat tuh di bawah, di bagian bawah beritanya kan. Kalau di berita kan biasanya di bawahnya ditulis tuh namanya siapa, jabatannya apa gitu. Nah, dia bilang bahwa the government will extend social restrictions in Java until the COVID-19 cases decrease. The government will extend social restrictions in Java until the COVID-19 cases decrease. The government, pemerintah, will extend, akan memperpanjang social restrictions, pembatasan sosial di Jawa, in Java, until the COVID-19 cases decrease. Pemerintah akan memperpanjang pembatasan sosial di Jawa sampai kasus COVID-19 menurun. Nah, misalnya nih ya, misalnya kita mau nulis kalimat dalam suatu teks dengan mengutip ucapan dari si Pak Luhut ini gitu ya. Karena kalau kita nulis berita kan, kalau kita baca berita tadi ya, di awal udah kita bahas bahwa dalam berita tuh biasanya seringkali kita mencantumkan kutipan dari orang gitu kan. Misalnya kita mau nulis berita nih, kita mau nulis teks di mana kita mengutip ucapan dari Pak Luhut ini. Nah, kita bisa tadi menggunakan kalimat langsung, direct speech, bisa juga menggunakan kalimat yang tidak langsung. Kayak gini contohnya teman-teman, ada di sebelah kanan nih. Gitu kan. Kalau direct speech, kalau kalimat langsung bentuknya gini. The government will extend social restrictions in Java until the COVID-19 cases decrease. Jadi ada tanda petiknya tuh pertama tuh. Kenapa? Karena kita ngambil langsung kutipan atau ucapan dari si Pak Luhut. Baru setelah itu kita kasih koma, said Luhut Panjaitan as the coordinator for PPKM in Java and Bali. Jadi cara nulisnya, pertama-tama kita ambil dulu tadi ucapan dari Pak Luhut, kita kasih tanda petik, baru di setelah kalimatnya kita kasih semacam keterangan siapa yang ngomong gini. Yang ngomong gini adalah Pak Luhut gitu, Luhut Panjaitan as the coordinator for PPKM in Java and Bali, sebagai seorang koordinator PPKM di Jawa dan Bali. Gitu. Itu contoh dari direct speech. Bisa juga kita bikin dalam bentuk indirect speech, kalimat yang tidak langsung gitu. Contohnya di bawah nih. Minister Luhut gitu, Menteri Luhut said that the government would extend social restrictions in Java until the COVID-19 cases decrease. Kalau kita lihat nih, apa bedanya gitu? Apa yang beda? Sebenarnya artinya tuh sama, isi kalimatnya sama, maknanya sama, cuma bentuknya aja yang berbeda gitu teman-teman. Jadi yang kalau kita lihat paragraf pertama tadi ya, yang pertama ada petiknya ya kan, sama yang kedua nggak ada petiknya gitu. Dan juga kalau kita lihat nih, yang beda nih, yang di garis bawah ini, yang di atas kita bilang the government will, di bawah the government would. Nah, kenapa harus gitu? Kenapa harus diganti? Yang di atas ini bentuknya will. Will itu kan present tense, ya nggak teman-teman? Sementara di bawah nih, the government would. Ini past tense. Kenapa gitu? Kita lanjut ke slide selanjutnya nih. Jadi gini teman-teman, ada aturannya gitu ya. Ada aturan kebahasaannya.
ya. Jadi logikanya teman-teman, kalau kita mengubah yang tadi namanya direct speech menjadi indirect speech, itu artinya kan kita mengutip sesuatu yang sudah dikatakan di masa lalu, ya kan? Indirect speech, ya, yang tadi ya, contohnya indirect speech itu kita mengutip perkataan, ucapan orang yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau sesuatu itu sudah terjadi di masa lalu, kita nulisnya pakai apa? Kita nulisnya pakai past tense, gitu ya. Tense untuk masa lalu, gitu ya. Agak ribet memang bahasa Inggris nih ya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada gitu-gituan ya. Cuman ya itu, kita harus pahami betul teman-teman. Logikanya seperti itu gampangnya gitu. Contohnya ini yang pertama nih teman-teman. Contohnya kalau kalimatnya bentuknya simple present gitu. Ya, dia bilang, he said, I go to school every day. Ya kan? Dia mengatakan, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah tiap hari. Itu direct speech tuh. Pakai tanda petik tadi contohnya kan. Dan pakai simple present, I go. Yang di garis bawah go itu simple present. Sementara kalau kita ubah jadi indirect speech, kalimat tidak langsung, itu nggak bisa kita pakai tadi I go. Harus kita ubah jadi went. Kenapa went? Karena went itu past tense gitu ya. Sesuatu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau direct speech-nya he said I go to school every day, ini diubah jadi he said that he went to school every day. Jadi pertama itu, kata kerjanya yang tadinya bentuk present gitu ya, masa kini, diubah jadi bentuk past gitu, masa lalu, karena udah terjadi di masa lalu gitu. Ini polanya begini teman-teman, bisa dipahami gitu ya, semacam itu gitu. Harus sering-sering baca sebenarnya sih intinya gitu ya, untuk agar lebih paham harus sering-sering baca sebenarnya. Tapi intinya gitu, logikanya bahwa kenapa jadi simple past, karena ini sudah terjadi di masa lalu gitu ya teman-teman. Nah, mungkin oke. Udah sampai situ aja teman-teman untuk kelas hari ini. Makasih banyak atas perhatiannya. Nanti akan kita, kalau ada pertanyaan apa-apa, mungkin masih ada pertanyaan, nanti akan kita diskusikan lagi di kelas aja gitu ya. Thank you very much teman-teman. Selamat sampai jumpa. Terima kasih.